Ya, kita kembali bersyukur, kita kembali merenungkan firman Tuhan yang saya kasih judul yaitu kemenangan. Ya, kita akan belajar tentang bagaimana ciri-ciri orang yang berkemenangan. Sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan, satu tokoh yang kita belajar di sana, di mana dia dipakai oleh Tuhan. Saya percaya adik-adik tahu ya tentang yang namanya Daud ya. Nah, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal 17 ayat 40 dan 47 yang sedikit agak luar biasa, tapi kita akan bacakan. Firman Tuhan mengatakan, perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah yang mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok pangasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demikian demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala bangsa Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan engkau akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberi mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Iya, ini luar biasa bagaimana seorang Daud ya, Daud menghadapi Goliat. Nah, kita melihat di sini bahkan firman Tuhan mengatakan, jika Tuhan di pihak kita, maka siapa yang dapat melawan kita? Ya, jadi ini luar biasa ya, firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, di mana Daud dipakai oleh Tuhan. Ya, tentunya dalam hidup kita ini mungkin ada sering masalah seperti yang dihadapi oleh Daud seperti Goliat. Masalah kita sepertinya berat sekali, masalah kita seperti besar sekali, sehingga seakan-akan kita tidak punya pengharapan lagi, kita tidak punya iman lagi. Akhirnya kita lemah dan kita tidak lagi mengharapkan Tuhan yang menolong kita. Nah, kita belajar di sini bagaimana kita bisa berkemenangan di dalam Kristus Yesus, atau dalam setiap hidup kita sehari-hari. Apapun yang menjadi masalah kita di hari-hari ini, kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan di Roma, di sana mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi dalam hal ini, segala masalah kita yang kita hadapi saat ini, jangan pernah lepas dari kendalinya Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ketika kita punya masalah, jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Sehingga kita bisa berkemenangan dalam segala masalah kita.
Karena ketika Tuhan di pihak kita, maka kita bisa menang. Maka kita bisa mengalahkan segala masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya katakan tadi bahwa kita belajar tentang ciri-ciri orang yang berkemenangan. Ciri-ciri orang yang berkemenangan adalah orang yang hidup yang berkemenangan. Orang yang hidup dalam iman dan percaya kepada Yesus. Daud percaya kepada Tuhan. Sehingga dia mengatakan bahwa demi nama Allah. Jadi dia percaya bahwa Tuhan selalu ada di pihak dia. Dia selalu percaya dengan iman. Dia tidak melihat sebesar apapun itu Goliat. Tapi dia memandang lawannya itu kecil. Kenapa? Karena Tuhan di pihak dia. Begitu juga dalam hidup kita. Kita punya masalah. Pandanglah masalah itu kecil, bukan besar. Ya, pandanglah Tuhan, karena Tuhan lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi. Amin. Yang kedua, orang yang berkemenangan, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yang ketiga adalah orang yang berkemenangan adalah orang yang hidup kepada Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan atau Roh Kudus. Amin. Orang yang keempat yaitu orang yang berkemenangan adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Ya. Daud dipilih oleh Tuhan. Adik-adik dipilih oleh Tuhan. Amin. Adik-adik dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi terang. Amin. Kamu menjadi anak Tuhan Yesus Kristus. Ketika kamu sudah percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau ada menjadi anak Allah. Anak-anak Tuhan. Amin. Jadi mari kita selalu mengandalkan Tuhan. Mari kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Ya. Karena masa depan Yesus selalu memberikan masa depan. Amin. Jadi untuk itu selalulah berharap kepada Tuhan. Selalulah mengandalkan Tuhan. Selalulah kita dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup ini. Sehingga kita bisa memenangkan atau kita bisa menang atas segala masalah dalam setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Untuk itu adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ini yang kakak bisa sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita selalu mengandalkan Tuhan. Mari kita memiliki hidup yang berkemenangan dalam Yesus Kristus. Terima kasih, itu yang bisa kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.